Bentar izin. Nah, izin perkenalkan nama ulun Muhammad Hikmatullah. Ulun berdinas di Dinas Kominfo Kabupaten Tapin. Nah, kemudian jabatan itu adalah Pranata Jaringan Iptek. Alhamdulillah ulun hanya aja berdiam di Tapin ini sekitar 1 tahun. Karena ulun hanya tanggal 1 Februari tadi dilantik menjadi PNS di rantau sini. Alhamdulillah rezeki ulun ada di rantau di sini untuk jadi pegawai. Oke. Kemudian mungkin itu aja. Apabila kena buhan pian terkendala setelah acara terkendala masih ada bingung, bisa aja buhan pian kena chat ke nomor WA ulun. Mungkin Bapak dan Ibu sebagian sudah ada yang diisi nomor WA ulun belah, Ibu lah. Oke. Kemudian untuk yang pertama, apabila buat pian ada yang bertakonakan bisa aja pian hidupkan tombol mic-nya kalau pian langsung. Jadi di sini ulun ingin mengajarkan dulu kepada admin masing-masing sekolahan. Nah, jadi untuk cara pertama penginputan itu, adakah dari buan pian yang belum bisa? Ulun buka pertanyaan langsung di sini. Ini kalau ada yang belum bisa, pian langsung tanyakan di sini sebelum masuk ke tahap lebih lanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ulun belum bisa jadi admin. Oh, enggak. Jadi adakah dari Buan Pian semalam itu yang belum dapat username dan password untuk masing-masing sekolahan? SMP 1 Bakarangan belum dapat. SMP 1 Bakarangan lah, enggak. Coba kita cek. SMP. Belum dapat juga. Nah, Ibu, kata dulu Bu, ini usernya. Sudah? Ya, sudah. Oke, bisa pian foto sementara, enggak? Ya. Enggak, kalau ada yang belum, bisa pian minta langsung dahulu, karena ulun kirim langsung di sini. Enggak. Nah, jadi SMP 2 Pak minta, SMP 2 Rantau minta juga Pak. SMP 2 Rantau malah, siap. Yeah. Untuk SMP 2 Rantau, nah ini Pak. Oke, siapa lah? Sudah? Mohon maaf Pak, untuk SMP 1 Bungur belum ada juga. SMP 1 Bungur. Iya. SMP 2 Rantau sudah siap Pak. Siap. Mohon nanti pengarahannya tentang bagaimana jadi admin dan sebagainya diterangkan juga Pak. Terima kasih. Siap Pak. Oke. SMP malah ada kita carikan. Berapa SMP 1 Bungur malah? Ya, SMP 1 Bungur. Siap. Ya, SMP 1 Lokpekap. Ya, SMP 1 Lokpekap minta juga pala. Oh, siap. Oke, Lokpekap lah. Ya. Nah, itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Siap. Nah, oke, yang sudah kita lanjutkan Pak lah ke cara yang pertama itu Bu Hanpian apabila sudah memiliki user masing-masing, nah itu pian loginnya ke ini. Nah, ini linknya gasan Bu Hanpian login kena.
Ini sudah disimpankah masing-masing usernya? Sudah, Oke, Sudah. 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 Jadi anu malah hapus lah, iya hapus. Ya. Nah ini link pian gasan login ke aplikasi TPP. Jadi tes tpp.tapinkap.go.id. Nah itu kena pian ketik aja di Google kah atau di Firefox, Mozilla bisa, Google Chrome bisa pian. Jadi aksesnya ini bisa lewat HP ataupun lewat laptop pian. Nah jadi terserah pian aja. Cuma ulun saranakan pian aksesnya lewat laptop supaya menu-menunya kelihatan. Karena menunya harus halus. Kalau pian kada melihat, nggih, kalau salah picik, ya, nggih sudah. Nah kalau yang buan pian sudah, sekarang buan pian coba login pakai user tadi. Nah di sini ulun contohkan ulun pakai. Nah apabila kena buhan pian login, itu datanya yang pertama kali kosong. Nah, belum ada data-data pegawainya. Jadi, yang pertama pian tambahkan itu adalah menambahkan data pegawai di sebelah sini. Nah, untuk menambahkan data pegawai, pian bisa ketik langsung nip Pak Hikmat, emailnya. mohon izin, tidak Bu? tampil di layar. Halo Bu, kenapa Bu suara pian Bu? Belum ada tampilan di layar yang pian buka. Ini cuma ada link yang ditampilkan di layar. Bisa ditampilkan, Pak Hikmat? Yang lain kada kelihatan? Sama, Pak. Sama? Sama, Pak. Sama Pak, belum tampil di Oh, layar. iya, hadang. Yang ada cuma yang link nasi tadi link aja Pak, tadi. yang tampil cuma link tadi. Oh iya, multiple. Oke, sudah yang kelihatan? Belum Mbak. Belum. Bentar ulun ngaduk stok dulu lah, ini saya screen-nya. Ya, ini sudah kelihatan? Oke, mantap. Oke, siap. Jadi ulun ulangilah dari awal lagi. Jadi ketika pian sudah login, kena pian kan tinggal copy paste aja user dan passwordnya di sini. Nah, kalau sudah pian tinggal klik sign in. Nah, setelah sign in, kena data pegawai pian di sini itu kosong sementara karena belum ada inputan. Jadi langkah pertama yang pian isi itu adalah menambah data pegawai. Pian klik aja tanda panah ini, tambah data pegawai. Kemudian di sini pian ketikkan nama yang pertama mungkin kalau dari sekolahan mungkin nama kepala sekolah. Kemudian nama guru-guru PNS-nya. Nah, jadi yang diinput di sini adalah nama-nama guru yang pegawai negeri sipil. Oke, kalau ada guru yang berstatus tenaga kontrak itu kada perlu pian masukkan. Kemudian ada lagi guru P3K. Nah, itu bisa pian masukkan datanya ke sini. Kemudian pada banyak kasus itu menemui ada beberapa data guru itu ketika ditambahkan datanya kosong. Nah, apabila datanya kosong, pian bisa lapor ke Backup SDM dengan Bapak Angga. Nah, itu biasanya data pian itu tidak ada di aplikasi pendaringan. Aplikasi pendaringan itu aplikasi Simpek. Nah, jadi GoPem ini dan ETPP ini menarik data itu dari aplikasi pendaringan. Jadi apabila data pian di pendaringan itu kededa, otomatis di dalam aplikasi ETPP dan GoPem itu pasti kededa. Nah, jadi kena pian lapor dulu dengan Bapak Angga untuk minta tambahkan dulu nama pian di aplikasi pendaringan. Oke. Nah, sampai di sini ada kan Bapak Ibu yang masih bingung? Mantap, lanjut. Mohon maaf Pak, minta ulangi sekali lagi tadi ada sinyal kurang. Ya, jadi ketika pian mengetikkan nama pian di sini, misalnya kededa. Nah, bilanya tampilan not bound, kemudian sudah pian melengkapi data-datanya, kemudian kededa. Nah, artinya itu data pian di aplikasi pendaringan Backup SDM itu kosong. Nah, kayak apa caranya supaya kau muncul di sini? Nah, itu pian lapor dengan Bapak Angga. Buhan pian sudah pernahkah chat dengan Bapak Angganya? Belum, Pak. Mohon izin bisa minta nomor HP Pak Angga, Pak. Oke. Bisa Ini dihubungi. ulun share, sudah kelihatan ini belum? Stop. Oke, ya. Ulun Bapak Angga belas, sebentar ulun anukan nomor kontak Sidin lah, nomor WA Sidin.
Atau di chat kah? Tekan dah. 549. 524898 Ya, sudah. Belum. Belum, Pak. Belum ketemu lah. Iya, Dang. Nah, ini. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, ini. Kelihatan. Nomor Bapak Angganya. Jadi, apabila ada data guru atau data kepala sekolah atau nama pengawas yang terada di sini, ketika PIN tambahkan itu PIN lapor dulu Bapak Angga. Nah, PIN takuni atas nama NIP ini, nama ini sudahkah di aplikasi pendaringan? Apabila belum, otomatis PIN kadang-kadang menambahkan di aplikasi ETPP-nya. Nah, itu dulu. Oke, sudah disimpan? Sudah. Nah, oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, karena ketika pian sudah ketik nama pegawainya di sini, itu tinggal pian klik simpan. Sebagai contoh, adakah dari bahan pian yang bersedia ulun pakai akunnya mencontohkan supaya yang lain mengerti cara kayak menambahkannya? Ulun mau. Oke, dari mana Ibu? SMP 1 Bakarangan. SMP 1 Bakarangan. Nah, ini ulun login lah, izin bola ulun pakai akun pian lah, nggih. Silakan, Pak. Bakarangan, nggih. Nah, ini contoh data buhan pian apabila pian pertama kali mengakses. Nah, kosong kayak ini kan. Nah, ini. Jadi, kena pian tinggal tambahkan data pegawai di sini. Nah, contoh Ibu tadi yang dari Bakarangan berapa, Bu? NIP pian, Bu. NIP pian ada 1973 1973 0817 0817 1997 1997 02. itu belah Hajah Agustinawati belah Betul. MPD. Iya. Nah, Iya. kalau sudah ketemu, kita klik nama Ibu, kemudian disimpan. Iya. Nah, sukses. Bila sudah sukses, artinya datanya tersimpan. Nah, tersimpan sudah sama Sidin. Kemudian berarti untuk orang yang berikutnya sama caranya, ada guru-guru yang lain. Ada lagi Bu, satu lagi Bu, misalnya jadi 2 orang kita tambahkan. Panopi. NIP-nya. Ya, Bu. NIP-nya sebutkan. NIP-nya sebutkan nggih, 19 78 78 1121 1121 2005 01. Adriana Nopiansa lah. Nggih. Nah, ketika sudah ketemu disimpan. Nah, berhasil. Artinya karena ketika pian mengetik nama pegawai ini, ulun saranakan pian pastikan dulu NIP-nya lawan namanya. Takutnya ketika pian mengetik itu terketik namanya sama, mungkin NIP-nya beda. Timbul karena tertambahkan ke dalam daftar pegawai pian. Padahal si itu mungkin guru di lain. Nah, itu. Nggih. Oh, iya. Bapak Ibu paham nggih? Sampai sini paham dulu. Sampai sini paham Bapak Kalau Ibu? nyoba belum tahu. Pak, tolong direkam bola supaya kita kau melihat kena ulang-ulang kalau di YouTube ta. Angge ini direkam Pak. Iya, sip, minta linknya. Pak, coba ampun ulun. Nah, pian dari Ranto Kiwa loh, Bu. Iya. Nah, Ranto Kiwa gue kadakawa ditambahkan ke dalam sini. Kenapa? Karena kan ini ampun SMP 1 Bakarangan. Ketika ulun tambahkan pian ke sini, berarti pian berpindah ke dalam data pegawai SMP 1 Bakarangan. Kadakawa pian. Keluar dulu, Pak. Sebentar, Pak. Ini kan misalnya selesai. Nggih. Apalagi yang kita kerjakan.
Oh, nggih, ada. Nggih. supaya Sampai sini Bu Hanpian sudah paham kira-kira untuk menambahkan data pegawainya? Pangga tanya, Pangga. Pangga Satu. tanya. Pak Hikmat, Bu. Pun, nggih. Pak Hikmat, maaf. Bu. Bagaimana kalau kepala sekolah kemarin itu kami input di paling bawah, bagaimana supaya ditaruh di atas nanti? Oh, nggih. Oh, jadi Bu, untuk sebenarnya Bu, untuk susunan pegawai di sini Bu, kada pengaruh Bu lah. Artinya baik dari jabatannya pun ataupun dari anunya kada masalah sebenarnya Bu, selama pokoknya data pegawai lengkap di sini. Kalau ada 5 iya. pegawai di sekolah tetap 5 pegawai, jadi kada mempengaruhi jabatannya itu apa Bu, kada apa. Nggih. Oh, nggih. Jadi yang Ya, penting makasih, nama Pak. pegawainya sudah diinput dahulu. Nah, itu aja. Kada Nggih. masalah anunya posisinya kayak apa kada apa. Itu ada pengaruh. Nggih. Kemudian Bapak Ibu ulun bertakun ulun Bu Hanpian. Kira-kira misalnya Bu Hanpian ini diwajibkan absen, misalnya kada wajib Bang, diberikan akses untuk absen, kira-kira Bu Hanpian bersedia lah misalnya. Kalau yang jaraknya jauh dari rumah kayak apa absennya jarak kampungnya tuh nah. Nggih, nggih sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, jadi ini sifatnya opsional aja, pilihan. Jadi kenapa pilihan? Sebenarnya kan dari ulun semalam kita acara itu kan untuk guru, pengawas tugas pendidik itu kan diberikan dispensasi untuk boleh kadang absen. Nggih, ya kan Bu? Bapak? Ya. Nah, misalnya jadi kayak ini. Ulun hendak mendata Bu Hanpian, cuma untuk aplikasi presensi GoPem-nya Bu Hanpian ibaratnya selambat-lambatnya datang ke sekolahan kada apa-apa absen GoPem. Yang penting direkap manual Bu Hanpian pin ada diisi. Kayak Pak. Apa tadi Pak? Jadi ya, Pak. Jadi Bu Datang Hanpian- landung kulit sambat kada apa-apa lah pakai itu. Jadi Bu Hanpian ini misalnya ulun minta absen aja meskipun Bu Hanpian ibaratnya terlambat ke kantor jam berapa kan absennya jam 10 kah jam 11 kah kada apa-apa. Yang penting Bu Hanpian absen. Kira-kira ada kan yang setuju atau ada yang keberatan ya? Kalau ulun setujunya dijadikan percontohan Pak Nah, itu teh. Jadikan contoh sekolah-sekolah yang dekat dulu, jadikan Betul. contoh. Jadi Karena yang sekolah di pinggiran kemungkinan agak repot. Jadi contoh dulu, percontohan yang di kota-kota dulu jadikan contoh setahun 2 tahun. Jadi sifatnya apalah kada memaksa, kada pun juga menyuruh, nggih cuma ulun memberikan pilihan aja. Misalnya Bu Hanpian bersedia, ya tadi inya kada konsekuensinya. Kalau kena pian absen terlambat dipotong TPP kada. Yang dipotong dari TPP itu adalah dari aktivitas pian apabila pian tidak mengisi aktivitas. Ya kada Bapak Ibu. Mohon izin Pak Hikmat. Pak Nggih. Hikmat, mohon Iya, izin. Bu. Wilayah kami kan di Kecamatan Sabah. Di sana ada beberapa sekolah yang sinyal GSM pun tidak ada. Nah, seperti apa itu konsekuensinya? Nah, itu di Bu. Ulun kembalikan ke Bian. Artinya ini Bu kada memaksa Bu, cuma memberikan pilihan aja. Misalnya Bu Hanpian hendak mencoba. Nggih. Artinya bila memang lemah sana ada low spot yang susah jaringan, ulun kada apa-apa juga Bu Hanpian kada absen. Nah, gitu. Oh gitu. Karena masalah sebenarnya cuma ini sebagai ibaratnya belajar karena kalau Bu Hanpian diwajibkan absen, jadi Bu Hanpian sudah paham oke apa cara yang absen datang, kayak apa cara absen pulang kayak itu. Cuma kada wajib, jadi terserah pian aja mau nyiapin bersedia, ulun pelajari cara menyeting lokasi absennya. Cuma Bu Hanpian kada bersedia, ulun kada pelajari ya kan. Nah, itu aja Bang. Kalau ulun pendapat ulun bersedia saja, tapi lokasinya kan bisa di sekolahan karena jauh banget Pak. Jadi di mana aja kami bersedia, di situ lokasi kami akan absen gitu aja Pak. Oh, udah itu. Pakai itulah. Bapak Bisa Ibu kan itu sebenarnya bisa itu koordinat aja kan Pak. Ini koordinat Jepang Pak sebenarnya. Ya, seperti kita menggunakan aplikasi GoPay itu sebagainya itu kan sama persis seperti itu. Makasih Pak. Nggih, jadi misalnya Bu Hanpian hendak tahu caranya, ini ulun pelajari caranya gitu. Nah, cuma bila Bu Hanpian kada memakai pun kada apa-apa. Cuma ulun pelajari caranya. Ya, kami bersedia Pak, silahkan Pak. Izin baik Manto, izin. Jadi ulun pelajari caranya. Apabila kena sewaktu-waktu Bu Hanpian hendak mencoba aja Pian. Kalau ini aku mencoba absen aja Pian. Nah, kada apa-apa.
Jadi ulun ajari di sini. Pian kena masuk ke lokasi kantor. Nih, kelihatan Bapak Ibu? Pak, masih tadi Kelihatan, udah. kelihatan. Nah, Iya, ya, sudah. kelihatan. Nah, ini peta lokasi Banyak ya. rantau. Nah, jadi untuk SMP Negeri 1 Bakarangan Bapak lah, ulun coba menambahkan titik lokasinya dulu lah. Mencoba menambahkan titik lokasinya. Nah, itu untuk titik lokasi itu bisa pian lewat Google Map. Tadi SMP Bakarangan. Bentar. Adik mah nu Banyuwa, Kak. Nah, inilah lokasinya. Nah, jadi misalnya sudah ketemu lokasi titik koordinat lokasi sekolahan pian. Nah, ini ulun ambil contoh tadi karena kita memakai SMP 1 Bakarangan, itu koordinatnya ulun copy. Jadi klik kanan di titik lokasi sini, klik kanan, kita ambil yang titik koordinatnya ini. Nah, kita copy. Kemudian kita andak di lokasi set lokasi sini. Nah, kemudian lokasi tadi kita pastekan di sini. Nah, yang ini di bagian bawahnya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu paham untuk cara cara mencari lokasi sekolahan bukan pian? Belum Bang Pala lambat. Nah. Ulangi lagi, Pak. Oh, oke. Jadi, bentar lah. Nah, untuk mencari lokasinya, pian buka aja Google Map, yalah Google Map. Nah, kalau sudah Google Map, kemudian pian tuliskan tadi sekolahan pian. Sebagai contoh tadi SMP Negeri 1 Bakarangan. Nah, sudah dapat lokasinya yang bertanda merah ini. Nah, ini lokasi sekolahnya. Nah, kalau sudah itu diklik kanan, klik kanan keyboard mouse pian, mouse ambil titik koordinatnya ini, di copy. Nah, kalau sudah, publik lagi ke aplikasi ETPP-nya, publik. Nah, setelah itu, ini kan ada nih titik yang hijau ganal nih, itu kan digeser-geser tuh menentukan titiknya. Andak aja di mana sampai suka, andak aja. Kemudian set lokasi. Kemudian yang tadi sudah kita copy itu ditempel di sini. Nah, yang bagian ini diandak di bawah. Nah, sampai di sini masih ada yang buan bingungan kah? Tidak, sudah paham. Maaf lah. Kalau Run tidaknya harus perlu tutorial lagi nih. Enak gue nya depannya ada ya. Ada tutorialnya. Kebetulan Boy misalnya besok itu ada semangat TK Boy yang hendak ke kantor. Cuma kan karena kantor tutup kan Bapak Pam. Kalau belajar ke kantor, ulun membuka aja pintu. Artinya kalau pengen hari ini kada puas, hendak langsung ke kantor ulun kawah aja di Kominfo di sebelah kantor bupati. Jam berapa Pak? Pun? Jam berapa? Jam 10. Sebenarnya Pak jam 10-an Pak sama berjanjinya tadi itu ada. Jadi misalnya ada yang hendak imbai-imbai, ulun ajari sekalian kita nakar Bapak, imbai-imbai bersama-sama. Nah, kembali lagi ke sinilah. Jadi ketika sudah dapat lokasinya, itu di sini ada 1 sampai 10. Nah, itu bilanya di sini angka 2 berarti itu radiusnya 20 meter. Apabila ditambahkan berarti 30 meter. 30 meter itu berarti 30 meter ke utara, 30 meter ke barat, ke timurnya 30 meter, sampai ke selatan 30 meter berkeliling.
Nah, di sini ulun coba itu mengambil yang maksimal, yang Pastilah. ya, mengambil yang 100 meter itu luas benar. Nah, Oke. kalau ya sudah itu disimpan. Oh. Nah, ini kita coba lokasinya. Nah, ini SMP 1 Pekarangan. Nah, itu sampai ke jalan. Nah, ini jalan itu bisa mengabsen. Jadi misalnya pian berdiri di dalam lingkaran ini, pian berdiri di dalam sekolahan, itu kau pian absen. Nah, tapi misalnya pian berdiri di ujung jalan sini, itu kada muncul kena. Berarti pian kurang bermaju, ibarat ke jalan tuh, bermaju sedikit lagi, hanya sampai ke dalam titik lokasi koordinat yang ditentukan nih. Nah, itu. Jadi tergantung kita meletakkan radian tadi lah, lokasi Betul. awal tengah Jadi tadi. tergantung pian di titik awalnya di mana mandaknya. Nah, misalnya itu di muka jalan, pian andak di muka jalan, tapi pian setting 100 meter itu boleh aja. Lebih aman ke depan, maksudnya belakangnya tuh hutan. Ah, iya. Ya, misalnya Jepian, oh ini Jepian di belakangnya hutan. Berarti ketika pian hendak menggeser itu tinggal pian klik yang apa nih, yang kayak pentol nih. Nah, Oh nih, iya. klik di sini. Nah, apakah Anda ingin mengganti lokasi? Berarti ya. Artinya kita hendak menggeser titik koordinatnya supaya agak ke muka. Nah, kemudian kita geser ke muka sini. Nah, kita geser. Nah, kalau sudah, klik yang ganti lokasi. Oh iya. Kemudian radiusnya kita maksimalkan. Nah, sudah. Kalau sudah, perbaharui. Nah, kemudian kita lihat lagi perbedaannya lawan tadi tuh. Nah, sekarang sampai ke seberang jalan pun masih kawat absen, ibaratnya sampai ke seberangnya sini. Nah, oke. Sampai di sini Bapak Ibu adakah yang ditanyakan untuk kayak apa menyeting lokasinya? Ya sudah paham Pak. Cuma yang tadi Pak, yang rencana dari kita, misalnya saya tinggal di rantau, lokasi saya jauh sekali. Nah, saya pengen di absen di rantau aja, bagaimana tuh Pak? Bisa Pak? Boleh Pak, boleh. Misalnya itu Pak nanti pian Bapak tugas di mana Pak? Di Hatungun. Di Hatungun. Cuma Bapak hendak absen di mana Pak? Di rantau di mana Pak? Misalnya di rantau, ini kan di dinas pendidikan aja, koordinat dinas pendidikan. Oh iya. Nah, jadi kalau ini sebagai contoh Bapak Ibu lah. Jadi apabila kayak kasus Bapak ini, Sidin dinasnya di Hatungun lah, cuma hendak absen di rantau aja pian. Itu bisa Pak ditambahkan di data pegawai di sini. Nah, contohkan dulu lah. Bentar, ulun keluar dulu ini. 1 Pekarangan. Kelas SMP Negeri 1 Pekarangan. Oke. Nah, jadi apabila kasusnya kayak tadi Bapak sama Pak? Bapak Reli Pak, Reli. Nah, itu Pak, misalnya ada permintaan kayak itu, ulun bisa menambahkan pian sebagai petugas lapangan. Nah, jadi petugas lapangan ini, I-nya bisa mengabsen di mana I-nya hendak, dalam artian, tapi tetaplah setiap hari situ ada kau ubah-ubah, misalnya apa enak pengen ubah, berarti pian harus menggeser titik koordinatnya. Ya. Nah, jadi ini Bapak ini ulun tambahkan dulu sebagai petugas lapangan. Contoh sinilah, tambahkan petugas lapangan. Nah, karena tadi sudah ulun tambahkan petugas lapangan untuk SMP 1 Pekarangan, itu kena muncul di sini. Nah, tadi awalnya ada ini, petugas lapangan ini awalnya ada. Cuma setelah ulun tambahkan di admin super, itu muncul petugas lapangan. Nah, sebagai contoh, karena ini ampun SMP 1 Pekarangan, maka ulun cuma aplikasinya itu cuma kalau menambahkan orang yang di dalam daftar pegawainya di sini. Nah, jadi misalnya ini ambil contoh Ibu, Bapak Nopi Pak lah, Bapak Nopi. Nah, Bapak Nopi ini hendak mengabsen, cuma
mungkin di kecamatannya apalah yang ada sinyal atau kayak apalah. Misal Di rumah sama sekali kayak Pak. Nah, ya sebenarnya itu baik, jangan jangan baik di rumah. Pondok Piansannya mantan di Patungun dia Pak. Nggih, Pondok artinya Piansan mantan di namun Patungun. yang ada di sekolahan, misalnya di kantor desa, Kak, kan misalnya paling contoh kalau kayak di mana nih, di Salba itu kan banyak close spot malah anunya lokasinya yang lokasinya. Iya, betul. Nah, jadi misalnya ulun aja kadang kawa absen namun di sekolah situ harus ke kecamatan misalnya aja. Nah, jadi lu bisa ditambahkan lokasi titik absennya di kecamatan aja. Ulun ya pagi sekolah melalui kecamatan ya. Jadi ulun absennya bolehlah di kecamatan aja misalnya karena terkait sinyal tadi. Nah, kalau sosialisasi kan ada absenan gitu, makanya ini absen. Nah, jadi ini Pak, Pun Parele, Pun. Kemarin waktu kita sosialisasi kan absennya kita manual aja. Ini latihan aja Pak, kan ada hubungannya itu, cuma Pak. latihan. Jadi biar hanya masuk Pak, jadi belum paham. Pelajaran. Kalau Pelajaran, Pak. itu kan otomatis kita harus kena mengerjakan. Ada Pak, ini kan ada hubungannya Pak. Kita saja belajaran aja di awal. Ini belajaran, gasan kita ke depannya kalau ada ini apa-apa. Bapak yang hanya bergabung apalah nggih. Jadi ini palah sedikit ulun ulangi. Jadi ini sebagai belajar aja palah artinya karena harus absen berbian. Cuma apabila kena diminta absen, ini caranya kata nah. Nggih. Paham apalah? Nggih, latihan aja caranya menambahkan pegawainya kayak apa, cara menggeser titik lokasi koordinat absen kayak apa. Nah, ini belajar caranya. Armani takutan. Orang kota takutan orang kota itu. Nanya Pak, yang maksudnya Anda di dalam ada tadi kan untuk memikirkan hatongan bener ya kalau ngalih turun. misalnya Hatungan tuh boleh di lapangan. Apakah bisa satu sekolah dijadikan sebagai petugas lapangan tadi bisa? Apakah bisa? Iya. Anu lah kita kembali lagi lah. Nah, contoh di sini SMP 1 Bakarangan itu contoh Bapak Nopi hendak jadi petugas lapangan. Jadi mungkin rumah Sidin jauh nih. Nah, itu bisa ditambahkan petugas lapangan, tinggal dipilih nama Sidin. Nah, kemudian keterangan tugasnya bisa aja pian petugas lapangan. Nah, PPL mana? Nah, kalau guru kan ada depan Pak. Ini contoh aja nggih. Jadi guru ada pengawas misalnya ketika hari itu ada jadwal misalnya di SMP 1 Bakarangan, rumah Sidin di Margasari misalnya. Jadi Sidin ulun hendak absen aja di sekolah SMP 1 Bakarangan, kadang absen di sekolah ulun misalnya ada pemeriksaan nih pengawasnya nih. Nah, itu jadi kawa menyasah ke absennya di SMP 1 Bakarangannya langsung Sidin. Oh, Ada perlu di lokasi Sidin misalnya. Karena saya tukangnya sungsung nih jam 6 misalnya Sidin sampai sana sekitar jam 7. Jadi Sidin sampai di lokasi langsung absen. Bisa. Jadi ini Pak lah satu orang aja yang menggunakan alamat yang ini, yang lain tetap alamat biasa gitu lah Pak. Apa di mapnya tuh kayak sebenarnya baik. Nah, ini pula ulun contohkan lah. Nah, ini contohkan dulu. Jadi keterangan tugas dulu ini PPL lah. Kemudian ada surat tugasnya, surat penunjukannya. Oh iya. Nah, jadi misalnya dari kayak pengawas ulun tersalah bilang salah tolong dikoreksi ulun. Itu pengawas tuh biasanya Pak ada surat tugasnya loh Pak lah. Betul. Nah, jadi di sini yang diupload itu adalah surat tugasnya. Ambil contoh ini aja nah. Karena ini contoh saja Pak lah gambar. Ya, ada Bapak, silahkan aja ada Bapak. Yang penting kita paham. Oke. Nah, ketika contoh surat tadi itu sudah pian ada, itu diklik simpan. Nah, setelah berhasil, karena Pak Nopi ini Sidin lapangan PPL, otomatis lokasi absen Sidin itu berbeda dengan Ibu Agustinawati. Ada dua lokasi lah, dua lokasi. Oke, jadi Ibu Agustinawati itu absen di sekolahan, Bapak Nopi bisa absen di lokasi dinas Sidin misalnya. Nah, jadi di sini Pak ditinggal ditambahkan lokasinya.
Nah, jadi misalnya hari itu Pak ini ada jadwal misalnya kunjungan Bupati. Bupati Sidin misalnya. Guru BK Contoh, kunjungan ke siswa. Kunjungan ke supervisi ke bupati ke rumah bupati. Ya kan bupati supervisi. Misalnya, jadi Bapak Nopi itu kada perlu lagi absen di SMP Pekarangan, langsung menuju kantor bupati untuk mengabsen. Nah, ketika sudah Bapak Nopi di set, kemudian sama radiusnya kita maksimalkan. Nah, jadi khusus untuk Bapak Nopi itu absennya di kantor wilayah bupati. Nah, kalau sudah ini tinggal disimpan. Nah, artinya Bapak, nah ini NIP Sidin, kemudian nama Sidin itu tugas PPL. Kemudian absennya itu ada di wilayah kantor bupati untuk Bapak Nopinya. Nah, tapi untuk Ibu Agustinanya tetap berada di sekolahan, bisa. Nah, kayak itu. Jadi misalnya ada gurunya ada, pengawasnya ada 3, berarti tinggal tambahkan lagi siapa namanya. Misalnya Ibu pulang, nah tambahkan pulang namanya. Petugasnya mungkin apa? PPL tadi namanya. Nah, Kerja praktek PP aja Pak, itu bukan L-nya hilangkan tuh. Ibu tuh PP. Nah, pergi. Mohon maaf Pak, nanya Pak. Kerja Ya. praktek. Bisa. Petugas lapangan tadi apakah misalnya si A tadi, apakah dia bisa mengabsen di 2 lokasi, maksudnya dia di sekolahan dan mungkin di tempat tugas PPL-nya tadi, apakah bisa? Maksudnya kedua-duanya tuh. Jadi Pala, jadi pertanyaan bagus Pala. Jadi karena Bapak Nopi sudah disetting di lokasi absennya itu di wilayah kantor sekolah, otomatis untuk absen pagi, absen masuk karena Bapak di wilayah bupati. Kemudian misalnya Pak Nopi pulang izin, ulun siap mau ke SMP aja Sidin, absennya mau beli ke SMP 1 Pekarangan Sidin. Maka untuk Bapak Nopi pulang, titik lokasinya harus digeser, diberikan ke SMP. Nah, jadi titiknya ini Bang Balah karena masuk Bu. Digeser pulang ke Pekarangan. Nah, memang tugas admin sedikit berat Bang apabila yang ada kasus kayak ini, karenanya harus standby adminnya. Nah, misalnya ada perubahan kayak ini, paginya absen di kantor bupati, kemudian siangnya absen di SMP 1 Pekarangan. Nah, jadi adminnya yang memindahkan. Sampai di sini Bapak Ibu, adakah yang masih bingung? Berarti tadi kalau berarti harus izin dengan admin dulu untuk memindah lokasi. Betul Pak. Jadi bisa aja pian WA. Bisa contoh Bu Tuti, ulun tadi pagi sudah absen di kantor bupati. Ulun siang ini hendak dibuli ke sekolahan. Tolong absen ulun ada aplikasi Nah, gitu Pak. Karena bilanya kada belapor, otomatis lokasi Bapak Nopi masih di wilayah kantor Setda untuk absen pulangnya. Kamunya kada pindah. Tanya Pak Hikmat. Tanya Pak, bagaimana kalau ada guru yang kuliah mengikuti kuliah dan ada izin belajarnya, apakah itu juga perlu absen atau bagaimana Pak? Nah, kita karena terkait untuk Bu Hanpian kan ada pengecualian, ada diberi keringanan, boleh aja kan absen manualnya dikembalikan pulang ke kebijakan masing-masing sekolah pula. Oh iya. Jadi kayak apa anunya Bu Hanpiannya mengelola data kepegawaian di sana. Inggih, kalau terkait aplikasi kan ada masalah Bu kalau absen karena kan tidak wajib untuk absen sebenarnya. Iya. Jadi kembali kebijakan Bu Hanpian di dalam kayak apa baiknya. Kalau mengisi aktivitasnya bagaimana Pak? Kalau yang kuliah itu ada izin belajarnya?
Oh, mungkin Bay belum sampai sana belah kita belajar belah. Oh, Coba iya. ini sampai sini dulu lah, nggih. Kemudian ini sampai sini dulu belah, karena kalau sama lagi Sabar dahulu, sabar. belum sampai lagi gue lagi. Belum sampai sana lagi. Laju benar, Ibu Maria laju benar, sabar dulu. Sabar Mobar. Nah, jadi Ibu, Pasar Mane ini riwar dulu, pedagang kalau pasar Mane ini. jadi Ibu lah, jadi kembali lagi ke dalam sini. Jadi untuk lokasi kantor, ketika sudah penset Yang lokasi, kada perlu komunikasi dimatikan, diberikan itunya mic-nya. Maksudnya pasar Mane matikan dulu. Mohon maaf Pak, gimana kalau semua pian matikan dulu mic-nya? Dari hostnya aja, nanti yang mau tanya raise hand aja Pak. Jadi nggak. Oke. Ya, maaf Bapak Ibu lah, ulun mut semua. Ya, supaya kan kamu masing-masing pebandir. Nah, setelah tadi lokasinya pian set, sebagai contoh kayak Bapak ini sudah paham Bapak Ibu lah, nggih. Kalau sudah pian sudah mengerti untuk kayak apa nyeting lokasinya, itu masuk ke jadwal kerja. Nah, jadwal kerja ini cukup satu kali di set pengaturannya. Nah, karena buhan pian itu jadwal kerjanya 6 hari, maka itu harus ditambahkan dulu di sini susunan jadwal kerja ini ya. Nah, ini ditambah dulu. Kemudian di checklist Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Stop. Kenapa sampai Kamis? Karena Senin sampai Kamis aja yang jam masuknya dan jam pulang itu sama. Untuk hari Jumat itu berbeda jam masuk dan pulangnya. Hari Sabtu pun berbeda juga jam pulangnya. Nah, makanya ada dipisah. Kemudian nama jadwal kerja itu dipilih yang ini 6 jadwal umum, 6 hari kerja Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, kalau sudah kayak ini, itu tinggal pian klik simpan. Nah, artinya kita sudah menyeting jadwal untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis untuk jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian untuk hari Jumatnya itu pian tambahkan lagi di sini. Nah, cuma cukup checklist di hari Jumatnya. Nah, kayak ini. Kemudian nama jadwal kerjanya pian pilih 6 hari kerja Jumat. Nah, ini setengah 8 sampai jam 11. Oke. Jadi jangan sampai salah pilih buat pian, karena kalau yang ambil yang 5 hari kerja, nah beda hitungannya. Jadi karena buat pian sampai hari Sabtu masuk, jadi ambil yang 6 hari kerja, pilih hari Jumat. Nah, kalau sudah, klik lagi disimpan. Nah, berhasil. Kemudian masih ada satu lagi untuk hari Sabtunya. Nah, itu Sabtu itu bulik jam 2. Makanya berbeda jadwalnya. Kemudian ditambah lagi di sini checklist hari Sabtu. Kemudian pian klik di sini 6 jadwal umum, 6 hari kerja Sabtu dari jam 8 sampai jam 2. Nah, kalau sudah pian simpan. Nah, sampai tahap ini berhasil. Artinya untuk menyeting jadwal umum ini cukup satu kali. Ini aja, selebihnya kada perlu lagi diutak-atik, kada perlu lagi diubah-ubah. Nah, kemudian setelah susunan jadwal hari kerja selesai diinput, Bapak Ibu lanjut lagi menyusun jadwal kerja mingguan. Nah, mingguan itu tinggal pian checklist minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian nama jadwal kerjanya pilih yang jadwal umum 6 hari kerja Senin sampai Kamis. Nah, di sini kemudian kalau sudah pian simpan, itu pemberian pian itu pian simpan. Nah, maka muncullah jadwal yang nomor 1, jadwal umum hari kerja. Jadi di sini pengertiannya untuk hari Senin itu ada yang namanya minggu pertama, Senin minggu kedua, Senin minggu ketiga sampai Senin minggu keempat. Kemudian Selasa minggu pertama, Selasa minggu kedua sampai hari Kamis. Nah, itu pembacanya. Jadi kemudian karena ini sampai Kamis, berarti masih ada untuk hari Jumatnya dan Sabtunya. Itu ditambahkan lagi di sini. Checklist semuanya pulang. Karena minggu untuk hari Jumat ada 4 kali minggu dalam 1 bulan. Nah, itu.
Nah, dipilihlah yang jadwal umum 6 hari kerja Jumat. Nah, kalau sudah, itu klik simpan. Nah, kalau sudah muncul. Nah, untuk Jumat sudah keluar. Kemudian terakhir itu untuk hari Sabtu. Sabtu berarti ada 4 minggu juga dalam 1 bulan. Nah, kemudian dipilihlah jadwal umum 6 hari kerja Sabtu. Nah, kalaunya sudah, itu disimpan lagi. Nah, sampai tahap ini Bu Hanpian cukup nyetingnya sekali ini aja. Karena ada lagi yang perlu diubah-ubah. Nah, mungkin yang berubah itu mungkin di data pegawai. Misalnya ada yang pegawai yang mutasi, ada yang pensiun, ada yang meninggal. Itu aja yang diutak-atik data pegawainya. Kalau untuk jadwal kerja tetap yang ini. Nah, jadi untuk SMP 1 Bakarangan kada perlu lagi menyeting jadwalnya karena ini sudah setting sudah. Nah, kemudian ketika pian sudah menyeting jadwal kerja bulanan mingguannya, hanya pian lanjut ke jadwal kerja pegawai. Nah, di sini yang agak sedikit perlu diperhatikan. Nah, jadi Bapak Ibu lah, untuk pian bisa mengabsen setiap harinya, itu perlu disusun jadwal kerjanya. Nah, jadi di sini kayak apa cara menambahkannya? Di sini kosong Bapak Ibu lah, jadwal kerjanya kosong karena jadwalnya belum kita atur. Tadi kita baru mengatur jadwal harinya, hari kerjanya. Nah, sekarang kita mengatur jadwal kerja pegawainya. Nah, cara yang mengatur itu masuk ke jadwal kerja. Kemudian pilih yang 6 hari kerja, Senin sampai Kamis. Nah, jadi Senin sampai Kamis itu pian ada waktu untuk mengabsen dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Nah, kemudian untuk buliknya jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, kenapa jam 11 malam kami kendorakan? Karena ada ini karena kan jadwalnya sama dengan SKPD yang lain. Sebagai contoh, ketika ada pegawai SKPD, contoh ulun disuruh ulun pagi absen di kantor. Kemudian sekitar habis zuhur, ulun diperintahkan pimpinan ulun ke Margasari untuk survei, misalnya survei menara BTS. Nah, jadi kira-kira ulun berbalik ke kantor itu pasti malam. Nah, jadi kenapa sampai malam? Artinya ulun ketika sampai pulang balik ke rantau sini, ulun masih ada waktu untuk mengabsen malamnya. Jadi ibaratnya ulun kada kena potongan karena batas pengabsennya sampai jam 11 malam. Jadi misalnya ulun sampai di rantau imbah maghrib. Nah, artinya ulun masih ada waktu untuk mengabsen. Jadi ulun menyelamatkan potongan ulun supaya kada kena potong. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu ketika sudah pian setting lokasinya jadwal umumnya, jadwal kerjanya itu pian pilih di sini data rentang waktu jadwalnya. Jadi kita hendak menyeting jadwal Senin sampai Kamis ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini contohnya ulun hendak menyeting dari tanggal besok mungkin. Nah, tanggal 6 Mei sampai 31 Mei. Sebenarnya ini kereda acuannya pen hendak langsung sebulan boleh, hendak langsung 2 bulan boleh, hendak 3 bulan boleh. Karena Pak, cuma untuk amannya itu di setting 1 bulan sekali supaya ketika ada permasalahan itu nyaman menghapus datanya karena kada banyak. Kalau langsung yang setahunan itu kena menghapusnya luar kalinya. Nah, jadi ulun ambil contoh di sini ulun 1 bulan aja dari tanggal 6 Mei sampai 31 Mei. Kalau sudah, kena tinggal klik apply. Nah, artinya kemudian apply ini, kemudian ulun hendak menyeting untuk Ibu Agustina dan Bapak Nopi. Jadi tinggal ulun klik select all. Nah, select all ataupun ulun sarankan jangan mengklik per orang karena takutnya ada yang tertinggal. Kalau kami biasanya di SKPD kan karena banyak pegawainya daripada bukan guru, jadi kami memilih yang select all. Jadi semua itu sudah tertandai. Nah, ketika sudah semua di checklist, nama orang-orangnya itu diklik simpan. Nah, ini kosong. Nah, setelah itu coba kita simpan.
Nah, berhasil. Nah, kemudian di sini muncul jadwalnya, jadwal yang digunakan. Jadi contoh Bapak Nopi itu ada jadwal umum Senin sampai Kamis. Nah, kemudian membacanya di sini. Bapak Nopi itu ada jadwal Senin sampai Kamis dari tanggal 6 Mei sampai 31 Mei. Jadwalnya Senin sampai Kamisnya. Nah, ini baru satu jadwal. Masih ada lagi jadwal untuk hari Jumatnya. Jadi pian pilih lagi di sini Jumat. Jumat yang 6 hari kerja. Nah, ini. Nah, kalau sudah waktunya sama dari tanggal 6 Mei sampai 31 Mei. Kalau sudah klik simpan lagi. Namanya semua checklist. Disimpan. Nah, berhasil. Sekarang Bapak Nopi ataupun Ibu Agustina itu sudah memiliki jadwal masing-masing Senin sampai Kamis dan Jumat. Nah, di sini pun muncul juga datanya. Nah, Ibu Agustina Wati diisi jadwal juga untuk hari Jumatnya tanggal 5 sampai tanggal 6 Mei sampai 31 Mei. Kemudian jadwal untuk Senin sampai Kamisnya dari 6 Mei sampai 31 Mei. Nah, ini sudah 2. Karena terjadwalnya kita ada sampai hari Sabtu, maka itu ditambahkan lagi untuk hari Sabtunya yang ini. Nah, 6 hari kerja Sabtu. Kemudian rentang waktunya sama, 6 Mei sampai 31 Mei. Kalau sudah, ketik simpan lagi. Nah, ketika sudah pian simpan, jadi masing-masing orang, masing-masing pegawai itu mendapatkan tiga jadwal. Ini coba ulun kelihatan. Nah, jadi untuk Ibu Agustina itu ada 3 jadwal, Senin sampai Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan tanggalnya pun sama rentang waktunya. Nah, ini untuk pegawainya sudah aman, kata pegawainya. Artinya, nah, cuma ketika sudah masuk di akhir 31 Mei, untuk masuk ke 1 Juni, berarti Bapak Ibu harus menambahkan lagi jadwalnya yang di sini. Berarti pilih juga lagi, berbalik lagi, Senin sampai Kamis, cuma rentang waktunya ditambahkan. Misalnya dari 1 Juni ke 30 Juni. Nah, kalau sudah apply. Karena sama caranya disimpan lagi, checklist semua pegawainya, checklist. Artinya karena untuk Ibu Agustina sudah memiliki jadwal dari 1 Juni sampai 30 Juni. Nah, cuma karena di sini sebagai contohnya itu sampai akhir bulan Mei aja, jadi cukup urus sampai sini aja. Nah, ketika settingan ini sudah selesai, ini maka Bapak dan Ibu itu sudah bisa absen di masing-masing titik koordinatnya yang PIN tentukan tadi. Apabila di aplikasi GoPempian, nah ini untuk contohkan Bapak Ibu lah. Bapak dan Ibu, ini kelihatan lah, tampilan HP ulun kelihatan lah. Iya. Oke, Bapak, sudah. Ini kelihatan lah. Jadi ini aplikasi GoPem-nya kena pian buka. Jadi kena ada sedikit pembeda jadinya. Jadi apabila data pegawainya itu sudah pian setting, ketika pian melakukan presensi di tombol sebelah kiri ini yang paling ujung warna oranye. Nah, ketika jadwal tadi itu sudah kita susun, maka di sini muncul jadwal kerjanya. Kayak ulun contoh hari Jumat tanggal 5 Mei, jam masuknya jam 7:30 sampai jam 11. Kemudian apabila ulun berada pada lokasi titik koordinat yang pas, maka statusnya Anda berada dalam wilayah kantor. Tetapi apabila jadwal tadi pian berdiri di ujung lingkaran garis radiusnya, kemungkinan karena tulisannya itu Anda berada pada jarak 100 meter dari kantor. Artinya pian harus bergeser dulu supaya pian masuk dalam radiusnya. Ketika pian di luar radius, berdiri di luar radius ini, otomatis tombol absen masuk dan pulang itu kada menyala.
warnanya abu-abu itu kadang-kala dipicik-picik. Sampai di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian sedikit ulun contohkan kayak apa caranya absen. Jadi intinya dulu sebelum melaksanakan presensi itu untuk jadwal pegawainya harus disusun dahulu. Nah, seperti ini. Nah, jadwalnya susun dulu. Ketika sudah disusun, baru kita bisa melakukan presensi. Nah, kayak apa cara melakukan presensi? Itu tinggal pian klik atau picik di HP pian, misalnya karena tinggal klik presensi. Nah, kemudian ketika pian sudah berada di lokasi kantor yang pas, ini bisa pian cek lokasi absen. Nah, di sini ini yang warna hijau ini ulun berdiri atau ulun duduk. Yang gambarnya bulat seperti kantor ini adalah posisi kantor ulun. Dan sekarang ulun berada di dalam lingkaran radius kantor. Artinya ulun kawam absen. Tapi apabila pian misalnya di seberang jalan sini berdiri, itu bisa kada masuk radiusnya. Nah, gitu. Jadi untuk mengecek lokasinya bisa pian cek sini karena kalau kena kenapa jarak ulun sudah bergeser-geser maka ada dapat aja lokasinya. Itu bisa pian cek dulu di sini. Pian di mana kira-kira berdirinya? Oh, di sini jar kurang maju lagi jam absen. Paksa Bapak maju sedikit. Nah, kemudian kalau sudah jadwalnya sudah ada, otomatis pian bisa absen masuk. Nah, di sini ulun contohkan untuk absen masuk. Jadi caranya pian tekan aja tombol absen masuk yang warna hijau selama 2 detik. Maka ini mengaktifkan kamera. Nah, kalau sudah pian aktifkan ini, pian tinggal klik foto. Nah, ketika sudah terekam, ini belum terkirim, jadi harus pian kirim absen. Nah, ketika pian sudah melakukan absen, itu wajib pian cek lagi datanya di menu presensi. Kemudian ambil tab riwayat. Nah, di sini ada tanggal-tanggalnya karena pian melakukan presensi jam berapanya. Contoh kita ambil di jam yang hari ini, hari Jumat. Nah, karena ulun sudah absen tadi pagi jam 6.47, itu ketika ulun absen yang kedua di jam ini kada terekam. Jadi untuk GoPem ini, Bapak Ibu lah sedikit ulun pada jelaskan. Untuk presensinya itu yang pagi. Yang pagi itu adalah yang pertama kali pian melakukan absen. Jadi misalnya pian absen jam 7. Berhasil disimpan. Kemudian misalnya pian hendak mencoba lagi absen jam 7:30. Itu tetap terkirim masuk. Cuma yang tampil di aplikasi GoPem adalah yang jam 7. Nah, kayak itu. Jadi diambillah jadwal absen pian yang paling awal untuk absen paginya. Kemudian untuk absen pulang itu diambil yang terakhir. Nah, sebagai contoh di sini ulun absen bulik itu jam 14.43 tadi. Itu keterangannya tepat waktu. Sama halnya seperti ulun masuk paginya tepat waktu. Nah, artinya untuk potongan persentase potongan TPP ulun itu tidak ada karena ulun tepat waktu masuknya dan tepat waktu untuk pulangnya. Nah, kemudian di sini ulun contohkan sedikit kayak apa caranya. Ini kan ulun sudah absen jam 14.43. Sekarang ulun absen jam 5:45 sekarang. Nah, ini ulun coba absen pulangnya. Jadi tinggal dipicik di absen pulang. Nah, ketika absen pulang, nah ini tinggal kita kirim. Nah, kemudian untuk mencek datanya, memang di tampilan depan sini kelihatan ini jam masuknya dan ini adalah jam terakhir pian absen. Nah, jam terakhir inilah yang tadi yang diambil. Padahal tadi ulun jam 14.43 sudah absen. Cuma karena ulun bahasa absen sore ini, maka jam terakhir itulah yang diambil. Nah, jadi ketika kita klik di presensinya, kemudian di riwayat, maka yang masuk itu adalah jam 17.45. Nah, ini foto terakhir ulun. Dan itu pun, nah, tapi untuk Bapak Ibu, itu kadang mempengaruhi akumulasi jam kerja. Karena jam kerjanya itu tetap dihitung dari jam 7:30 sampai jam 11. Itu akumulasinya adalah 3,5 jam.
Jadi biarpun pian absennya sudah sore, tetap dihitung 3,5 jam. Kalau kena pian hendak lambat-lambat absen sekira akumulasi jam kerja pian bertambah, kada juga tetap 3,5 jam, sama seperti di hari lainnya. Contoh hari Kamis absen di jam 6.45 untuk masuk paginya. Kemudian ulun buliknya itu jam 22:54 jam 11 malam. Tetap. Baik, Mas. Nggih. Baik, Mas. Ya, Pak. Tadi kan dia menjelaskan masalah jadwal kerja loh. Nggih. Sekarang di SKP itu ada juga periode. Nah, itu bagaimana untuk periode? Apakah sama dengan jadwal kerja? Mohon jelaskan. Oh, iya, Oke, siap. Oke. Oh, namun malah nggih jelaskan dulu untuk absen dulu lah. Karena setelah absennya baru kita lanjut ke SKP-nya. Nah, jadi ulun masuknya kalau dihitung dari jam setengah, anggap jam 7 sampai jam 11 malam pun sudah lebih dari 12 jam. Padahal hitungannya cuma di anggarannya akumulasi jam kerja tetap dihitung 8,5 jam, jadi itu kada berpengaruh. Nah, itu. Jadi baik pian datang tepat waktu ataupun pulang tepat waktu tetap dihitung 8,5 jam. Kalau karena ulun belandung bulik lalu dihitung lebih dari 8,5 jam, kada juga tetap dihitung 8,5 jam. Nah, itu. Sampai di sini Bapak Ibu, adakah yang masih bingung untuk cara absen atau cara mengisi jadwal kerja pegawai dulu? Pak Hikmat tanya. Oke, siap, Bu. Kan tadi misalnya nih kita tuh kan misalnya kalau guru tuh ada MGMP itu dia bertugasnya di luar sekolah. Pulangnya itu kan dari tempat dia melaksanakan pertemuan. Iya. Nah, itu tadi memindahkan mapnya tuh bisa kah atau harus lapor ke admin dulu? Nah, karena Bu yang memegang kendali ini adalah admin, kan sebenarnya Bu untuk user ini kan kada boleh guru yang lain tahu. Cuma misalnya kepala sekolah aja, kan ada tentu yang kesepakatannya kan dengar gini, kepala sekolah aja yang jadi adminnya bersedia jadi admin. Nah, artinya kan yang memegang kendali data kepegawaian atur jadwal ini adalah kepala sekolahnya. Artinya guru-guru yang lain tidak tahu gitu. Nah, kemudian yang jarpin tadi itu harus berlapor admin kah? Inggih, harus berlapor admin Bu. Kenapa? Karena yang kau memindah itu adalah cuma yang BIC user ini Bu. BIC user ini Bu. Nah, jadi otomatis mau kada mau itu harus berlapor admin. Nah, makanya misalnya ulun saranakan lah, ulun kadang mau guru buat pian cuma misalnya buat pian nih banyak kegiatan kepala sekolahnya atau pengawasnya, pian bisa aja menunjuk salah satu tenaga kontrak kah, guru honor kah, atau siapa yang pian percaya untuk mengelola ini. Nah, itu kalau kena pian keuyuhan banyak kegiatan di luar timbul kada terurusi lagi ininya. Misalnya nih. Apa boleh dari satu, lebih dari satu Pak? Boleh? Berdua misalnya adminnya. Bahkan ada yang 4 Bu, karena kan pegawai banyak Bu, ada 4 Bu, boleh. Jadi kenapa jadi 4 loh Bu? Ini kan sebagai contoh belah kan kalau guru mungkin 5 adalah Bu satu sekolahan. Apanya orangnya? Lebih Pak? Nah, jadi kenapa jadi lebih dari 4 Bu? Admin tuh minimal 4 ataupun 2 boleh aja. Supaya ketika si admin ini yang biasanya anggap admin nomor 1 belah, admin 1 aja. Inya ada tugas luar Bu. Ke Banjarbaru misalnya Hotel Dapam ada acara BIMTEK. Nah, otomatis amun inya sorangan yang di sekolah siapa yang mengelolanya? Pas inya TL itu terjadi lagi loh Bu. Masa kita memang kewajiban mencet atau menelpon inya yang kegiatan, cuma kasihan juga adminnya Bu, sudah inya BIMTEK di sana, di anu pulang gitu. Nah, makanya harus ada admin backupnya Bu, admin yang kedua yang standby juga di kantor dan sekolahannya. Jadi guru ini tinggal berlapor admin kedua. Misalnya ulun esok hendak cuti, nah tadi hendak berlapor admin 1, inya lagi TL di Banjarbaru. Nah, gitu. Oh iya, jadi boleh lebih dari 1. Tadi tuh yang tadi tuh belum otomatis jadi admin. Kalau ulun lah misalnya tadi, nah itu tadi mau jadi adminnya. Jadi Bu, untuk bahasa di sini admin itu Bu, bukannya yang ada kita tandai pegawai itu admin kada. Jadi siapa yang memegang user ini itulah orang yang bertanggung jawab. Nah, tapi misalnya tadi pian menunjuk tenaga, ada guru tenaga kontrak, pian tunjuk sebagai tangan kanan pian yang mengelola data pegawai ini. Jar pian tolonglah bantu Ibu pian kelolakan data pegawai ini. Nah, tapi tetap yang bertanggung jawab adalah pian.
Ya. Ini sekedar membantu kegiatan pian yang ini. Nah, Ya, gitu kan. asisten lah. Artinya jangan dilapas. Kalau kena ketika diserahkan oleh tenaga kontrak terjadi hal sesuatu yang kiranya merugikan orang banyak atau guru-guru di sekolahan yang bertanggung jawab dalam tangan itu gawe nikam jajangan gitu bulah kasihan inya ini tenaga kontrak. Nah, ini. Jadi ini tadi ulun belum jadi admin lah. Tapi ini masuk sebagai admin lah ini tadi. Tinggi terserah pian bae. Jadi admin itu bae bahasanya kadada bang bae kalau nama pegawainya ini boleh ditandai checklist bertanda warna merah admin kadada bae. Jadi admin itu siapa yang memegang akun ini itulah adminnya. Oh. Masalahnya gini, ulun kan nanti nerima laporan kinerja aktivitas guru-guru gitu. Maksud ulun kan nanti ulun memvalidasi. Nah, memvalidasinya. Maaf lah sambil minum lah. Silakan. Nah, untuk memvalidasi itu baik untuk kada masuk di TPP sini Bu, kada masuk di aplikasi TPP. Cuma itu masuknya di aplikasi GoPem. Nah, di sini. Nah, masuknya di aplikasi GoPem sini. Nah, kita bikin GoPem lagi lah. Nah, sampai di sini kira-kira ulun sambung dulu ke SKP Bu lah. Yang lain dulu Jadi kayak apa cara menambahkan SKP? Tadi ada takon masalah periode. Nah, jadi pian picik aja di tengah itu ada menu SKP. Nah, kayak apa cara menambahkannya ketika pian pertama kali ini kosong. Ini SKP pegawai ini kada ada tombol menunya ini pun kosong di bawah ini kada ada. Cuma ada tombol periode. Cara menambahkannya itu yang pertama pian klik periode. Kemudian pian klik di sini periodenya. Nah, di sini kita mulai dari tanggal 3 Januari misalnya. 3 Bang, karena ini Sabtu Minggu ini, 2 ini hari libur. Nah, kita ambil tanggal 3 Januari, kemudian di sini ada tombol panah ke kanan itu untuk menggeser bulannya. Nah, pian klik sini geser sampai bulan Desember. Nah, begamatan pian geser. Nah, sampai ketemu bulan Desember. Kita ambil aja mungkin di tanggal 31-nya belah. Nah, kalau sudah diklik oke. Setelah diklik oke, maka di sini, nah ini yang agak penting sedikit, menambahkan pejabat penilai. Nah, di sini ketik NIP atau nama pegawai. Jadi pian bisa opsinya tuh bisa mengetik NIP Sidin. Bila pian kada tahu NIP Sidin, pian bisa ketik nama Sidin. Contoh untuk Ibu Agustina siapa Bu pengawas pian Bu? Dari Bina SMP Pak sudah Pak Sugiarto. Siapa namanya Bu? Sugiarto. Nah, ketik namanya aja tanpa titel. Itu boleh, betul Bang? Betul. Betul. Ketika ini sudah, tinggal klik nama Sidin atau pen klik aja di wilayah sini, pen klik aja. Kemudian klik simpan. Nah, maka otomatis tabel ini muncul. Nah, muncul. Kemudian ini pun muncul yang SKP pegawai. Nah, untuk periode ini cukup sekali tambahkan karena kita untuk SKP kita atur 1 tahun bulah periodenya langsung. Di sini ya. Nah, nih 3 Januari sampai 31 Desember. Kalau sudah sampai di sini, sekarang tugas pian adalah menambahkan poin-poin SKP pian. Nah, kayak apa caranya menambahkan? Itu pian klik aja di bagian SKP pegawai. Nah, kemudian di sini pian ketik SKP pegawai. Nah, SKP pegawai itu yang diambil adalah rencana hasil kerja. Coba bukakan belah contoh dari hasil rencana kerja. Bukan, Bet. Nah, bentar. Karena dulu nih ya. Nah, jadi yang pian tambahkan di dalam SKP tadi itu yang ini. Nah, yang ulun warna inilah, warnai kuning. Nah, ini rencana hasil kerja. Nah, ini kolom itu. Jadi yang diambil adalah rencana hasil kerja pian dalam setahun. Wah, ini takun.
Kenapa Jar? Maka SKP itu diolah kan akhir tahun Jar. Kenapa diisi dahulu? Sedangkan periode 2023 Jar. Ada yang bertakon kayak itu. Jadi Bapak Ibu lah memang SKP itu diolah memang di akhir tahun. Yang namanya rencana itu kan kita olah di awal, rencana. Nggak rencana kan ada targetnya. Nah, jadi yang di akhir tahun itu adalah realisasinya. Nah, itu deh. Kembali pulang ke sini. Jadi rencana hasil kerja itu adalah rencana PIN dalam setahun. Apa yang kira-kira PIN gawi dalam setahunan tuh, nah rencananya. Maka laporannya kena dialah di bulan Desember. Hasil dari kegiatan PIN selama setahun, realisasinya. Nah, iya Pak, G. Halo Pak. Salah, itu tadi. Nah, jadi yang PIN ambil adalah rencana hasil kerja PIN. Contoh belah ulun ambil yang ini dulu lah. Ulun ambil contoh ulun sini dulu. Nah, ini karena ulun ada diisi file Excel-nya, artinya kan ulun tinggal mengetik aja karena wadah ulunnya kan. Kita buka lagi di SKP-nya, di aplikasi GoPem. Nah, di sini. Nah, ulun ketika sudah ulun ketik, sudah PIN ketik, karena Bapak Ibu lah PIN ketik, itu yang pertama itu kada perlu PIN tambah 1, kada usah, langsung aja membantu. Karena jabatan ulun adalah staf, maka adalah membantu. Nah, karena PIN sesuaikan juga lawan tupoksi PIN sebagai guru atau sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas atau penilik. Nah, itu PIN sesuaikan dengan PIN, SKP PIN. Ini sebagai contoh aja. Nah, ini kemudian ketika sudah PIN ketik, klik posting. Nah, maka muncul sinilah berhasil Jar. Nah, ketika sudah berhasil, itu ketika pian klik di sini, maka muncul yang ini. Yang hasil pian ketik tadi itu muncul di sini. Nah, contoh lagi ini 1 sudah. Kemudian ulun menambahkan pulang SKP ulun yang nomor 2 pulang. Berarti ulun tinggal ambil aja SKP nomor 2-nya. Nah, tinggal ulun hendak sini. Kemudian ulun tempel, posting maksudnya tempel. Nah, kemudian karena ketika pian cek di sini, maka muncullah SKP nomor 2-nya. Nah, caranya sama untuk yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya sama aja. Tinggal pian pilih SKP pegawai. Nah, ketika SKP pegawai ini sudah pian isi, barulah pian bisa yang namanya mengisi aktivitas pian harian pian. Nah, aktivitas harian itu 1 hari Senin sampai Kamis itu adalah 7 aktivitas. Kemudian untuk hari Jumat itu ada 6 aktivitas. Nah, jadi ada perbedaan 1 aja Kang di Jumat itu, cuma 6. Kemudian kayak apa caranya menambahkan aktivitas? Itu ada 2 cara. Pian bisa langsung klik isi aktivitas di tombol kuning bisa, atau pian hendak mengklik di sini yang coklat nomor 4 aktivitas, kemudian buat bisa juga, atau pian hendak ringkas langsung yang di sini yang tombol warna kuning, sama aja. Mana pian nyaman itu aja pian anunya. Nah, contoh lo ambil mengisi aktivitas. Yang pertama, karena tadi kita sudah mengolah SKP, mengetik SKP, maka muncullah SKP di sini. Nah, sebuting ulun tambahkan lagi lah SKP ulun ini ada yang kurang. Melaksanakan Nah, ini ulun posting. Kemudian ulun isi aktivitas ulun. Nah, sebagai contoh, ulun melaksanakan tugas ulun dari atasan ulun. Berarti ulun mengambil yang nomor 3. Kemudian jenisnya itu ulun ambil aktivitas. Karena hari Jumat, anggap ini adalah hari Kamis lah. Ulun hari Kamis, contohnya hari Kamis. Berarti untuk Kamis, berarti ulun pagi itu adalah melaksanakan. Nah, di sini hanya pian tulis detailnya kegiatan pian apa, aktivitas pian. Jadi pilih dulu SKP-nya, poin SKP-nya, kemudian pilih jenis aktivitasnya,
aktivitas atau apel atau olahraga. Kalau olahraga mungkin hari Jumat. Contoh hari Jumat ini, nah, langsung apel. Ulun pilih sini olahraga aja, Ulun. Nah, ketika ulun tulis sudah selesai, tinggal ulun posting. Nah, ini berhasil tersimpan. Kemudian kita coba cek, di sini masih 0 dari 7. Nah, kenapa kada update itu harus pian tarik dulu, harus pian refresh caranya, klik di layar ini bagian mana aja, itu dari atas ke bawah, tahan sampai muncul kayak lingkaran di atas. Nah, itu gasan merefresh tombolnya. Nah, maka di sini muncul 1 dari 7. Nah, 1 tadilah yang ulun kerjakan. Yang olahraga tadi tuh. Misalnya lagi ulun menambahkan. Misalnya ulun ada rapat koordinasi, berarti mungkin ulun ambil yang nomor 3 juga. Aktivitasnya ulun ambil aktivitas. Ini kemudian ulun tulis. Nah, ulun tulis rapat koordinasi dengan kepala bidang, dengan kabit ulun. Ketika sudah, tinggal ulun klik posting. Nah, sekarang di sini ulun sudah memiliki total aktivitas 2. Berarti ulun masih ada utang 5 karena 7. Nah, di sini ketika pian klik di bagian total ini, muncullah aktivitas tadi yang pian kerjakan. Nah, di sini ada statusnya pending. Nah, pending. Pending ini kenapa jadi pending? Itu karena atasan ulun belum memberikan penilaian kepada aktivitas ulun. Nah, jadi ini karena ini tampilannya berbeda sama tampilan kepala bidang. Sampai sini Bapak Ibu masih ada yang bingung kah atau paham sudah? Mohon izin, Mbak. Pak Hikmat, mohon izin. Nggih. Iya, Bu. Bu Asna dulu. Terima kasih Pak Hikmat untuk penambahan rencana kerja di SKP terkait kan kami sebagai pengawas. Bolehkah ditambahkan di luar topoksi, kan di luar kegiatan rencana kerja tuh di SKP tidak termuat melaksanakan tugas dari atasan yang pian input tadi itu 1. Kemudian melaksanakan koordinasi. Kami kan setiap bulan tuh ada koordinasi sesama pengawas. Nah, itu bolehkah ditambahkan komponen itu di SKP tadi? Nah, di dalam SKP yang pian buat itu adalah kalimat itu, Bu. Di dalam SKP yang pian buat dalam setahun tuh, yang di sini. Tidak ada, Pak. Tidak termuat di situ. Oh, tidak termuat. Tidak termuat rencana kerja. Iya, cuma itu anak pian tambahkan di sinilah. Nih, bolehkah seperti itu? Nah, sebenarnya karena di dalam ini sebenarnya memang pada anunya itu terhadap pangbola harus sesuai lawan SKP, kita bujur. Jadi boleh aja tambahkan di sininya. Rapat koordinasi dengan sesama pengawas kan itu memang ada, Pak. Rapat koordinasi dengan pengawas boleh? Dengan pengawas sama pengawas ini. Oke, jadi ini coba tambahkan di SKP ulun boleh tambahkan. Nah, ketika sudah tambahkan, posting dulu. Nah, maka muncullah nomor 4, rapat koordinasi dengan pengawas. Nah, kemudian aktivitasnya, Nah, sebentar lah. Jadi misalnya nih, pian ketika mengetik SKP itu salah misalnya. Pian ada salah, ini salah pula ngetik. Nah, rapat kor double R harusnya kan koordinasi. Nah, itu picik aja di bagian SKP, kemudian klik tahan 2 detik di bagian sininya. Nah, maka muncullah tombol hapus. Jadi pian picik juga di sini misalnya nomor 3. Oh, ini nomor 3 ini salah. Nah, anak ganti ya, Pin. Berarti pian picik aja sini tahan 2 detik di jari pian. Nah, maka muncullah tombol hapus. Contoh nomor 4 ini salah, nah salah mengetik kan, nah nih salah bujur. Nah, jadi hapus. Jadi bahasa berarti ulun hapus, klik hapus. Nah, maka hilanglah nomor 4 tadi tuh. Itu bahasa lagi ulun tambahkan karena salah ketik ulun nih. Nah, kalau yang poin pian tulis melaksanakan tugas dari atasan langsung boleh nggak ditambahkan itu, Pak? Karena dipisah aja boleh dipisah. Oh iya.
karena kenapa ada kalimat itu loh Bu, semalam memang arahan dari Bapak Indra BKSDM itu ditambahkan nama itu apa ya, tugas sapu jagat Bu. Jadi tugas sapu jagat ini adalah tugas yang mengcover ketika kegiatan pian itu di luar SKP yang dari tupoksi pian. Contoh misalnya atasan pian menyuruh pian membuat laporan yang biasanya memang bukan tugas pian. Nah, itu boleh pian melakukan aktivitas. Sama pian pilihnya adalah melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan atasan. Itu pegangan pian. Bang, inputnya di mana Pak? Mohon maaf tuh banyak tanya. Untuk menginputnya yang sapu jagat tadi maksudnya nggih. Rapat koordinasi dengan pengawas lah, tambahkan ulah. Nah, simpanlah. Nah, menambahkannya di sini Bu, di SKP juga. Di SKP juga nggih. Nah, makanya itu nomor 3 ulun ini. Nah, nomor 3 ulun nih, melaksanakan tugas lainnya atasan. Jadi ketika ulun disuruh atasan ulun, misalnya atasan ulun nih Pak Kabid ulun menyuruh Hikmat jar ikam tulak jar ke sana jar datangi akan jar orang ada yang hendak perlu jar. Nah, itu kan di luar tupoksi ulun loh Bu, karena di dalam SKP ulun. Jadi ulun boleh mengambil yang nomor 3 ini SKP-nya. Iya. Jadi misalnya aktivitasnya ambil aktivitas juga. Jadi misalnya ulun disuruh jadi narasumber di puskesmas Lokaikat Bakarangan. Jadi misalnya ulun sosialisasi ETPP dan GoPem di puskesmas Lokaikat. Nah, ulun tulis gitu. Yang posting ya. Blog Kaikat. Ulun posting. Nah, masuk Nah, submitnya berhasil. Nah, sekarang ini ulun bertambah. Nah, kita cek lagi. Sekarang jadi 3 dari 7. 3 dari 7 sudah muncul. Nah, kemudian ulun maaf lanjut bertanya Pak Lang, mohon izin. Realisasi ke SKP nanti misalnya di akhir tahun ya, di bulan Desember, 31 Desember misalnya, apakah melaksanakan tugas itu termuat nanti di dalam SKP kita? Ada Bu. Tidak. Nggih, makasih. Nggih. Jadi berarti berpatokan yang sini Bu, dengan yang SKP yang tadi. Utama pian. Jadi yang tadi Bu kenapa jadi makanya namanya sapu jagat Bu. Baik. Aktivitas sapu jagat tadi yang yang di luar kegiatan, di luar tupoksi kita. Nah, itu deh. Nah, di sini Bu lah kan ini ulun pakai akun ulun. Nah, sekarang untuk atasan itu ada namanya penilaian. Nah, di sini kalau ulun cuma ada 2 tombol. Cuma kalau atasan ulun ada 3 tombol. Bentar belah bentar belah contohkan caranya menilai bawahan. Nah, Bapak Ibu misalnya buhan pian hendak mengisi SKP ataupun mengisi aktivitas, tapi pian kalau membuka HP itu pian bisa membuka GoPem versi webnya. Nah, ini linknya. Iya. Ulun copy dulu Pak. GoPem kelihatan nggak Bu? Atau Bapak Ibu kelihatan? Iya, sudah ditampil. Nah, GoPem.Persel.app itu adalah GoPem versi desktop. Jadi pian kalau membuka di laptop, membuka di komputer di rumah bisa. Kalau pian sambil begawian hendak mengisi aktivitas, nah tinggal ketik-ketik aja pian sambil duduk. Nah, kada perlu membuka HP. Nah, kalau sudah ini ulun coba ulun login sebagai kepala bidang. Karena ulun hendak mencontohkan kayak apa cara penilaiannya. 19 66 11 2019 93 03. Nah, ini ulun login sebagai kepala bidang ulun. Ulun hendak mencontohkan lawan pian kayak apa atasan ulun menilai ulun. Nah, itu karena mungkin posisinya sebagai atasan itu karena di sini ketika memencet aktivitas itu muncul penilaian aktivitas. Nah, ini pasti muncul pian apabila bawahan pian itu melaporkan aktivitas. Tapi apabila ini ada melaporkan lawan pian, otomatis itu kosong. Jadi ketika Bapak Kabid ulun membuka penilaian, itu kada muncul kabid kosong terbelah kosong.
Tadi pakai akun siapa? Buka tanggalnya aja Pak, yang tanggal 2 Pak. Buka yang tanggal 2 Pak. Jadi kan Bentar, kelihatan. Mundur aja tanggalnya. Kalau hari ini mungkin ada yang ada masuk. Ini nih adalah tanggal 2. Tadi tanggal berapa nih sih? Jadi hilang. Oke. Bentar Pak, cek Pak. Kenapa ini hilang? Tanggal 5 Mei. Oh, maaf Pak lah, salah. Kenapa jadi salah di sini Pak lah? Nah, bentar. Ini salah ulun salah. Jadi tadi ulun mau ubah ini ke wadah. Nah, Bapak Sugiarto kepindah ke sana. Bah yang kepindah ke Bapak Sugiarto. Kepindah SMP. Jadi penilaian ulun Bapak Sugiarto, makanya kada muncul wadah, Mbak. Nah, ini atasan ulun, ini kabit ulun. Nah, jadi Bapak Ibu lah misalnya nih, nah ini temuan nih. Jadi misalnya pian hendak mengganti pejabat penilai pian, itu langsung aja pian klik ini, kada perlu pian menambahkan periode, langsung aja klik nama pejabatnya, langsung ketik nama sidin, misalnya pengganti ini ya, misalnya Pak Fikri kan asisten Asmintum. Nah, maka muncul langsung. Nah, itu juga biasanya bisa mengganti. Nah, ini cuma nih, nah berarti melapor lagi PT. Nah, jadi ini sudah memberikan lah bulah kepada Bapak Ibu lah, kepada kabit ulun langsung memberikan kegiatan ulun. Tadi tersalah tadi. Nah, datanya kosong. Paksa ulun bahasa menginput SKP ulun, SKP aktivitas ulun karena datanya kosong ya. Pindah aja Pak hari sebelumnya daripada biar ngisi SKP lagi. Enggak Pak, ini satu aja Pak ya, satu aja contohnya. Ini ulun coba membuat rekap. Nah, ini sudah ulun input nama ulun, kemudian ketika ulun kabit ulun membuka itu, maka muncullah di tanggal Jumat tanggal 5 ulun ada mengajukan aktivitas ulun. Tadi 2 ulun isi bahasa. Nah, kemudian ini muncul olahraga, kemudian ada rapat koordinasi dengan kepala bidang, kemudian sosialisasi ETPP dengan GoPem di pusat Propekat, kemudian sosialisasi dengan guru, kemudian membuat rekap daftar pengguna. Misalnya buhan pian hendak menilai bawahan pian per item, per kegiatan, itu pian pilih aja sebelah sini. Nah, klik terima. Jadi bisa aja kegiatan anak buah pian itu pian tolak. Misalnya contoh ulun hari Kamis hari Kamis itu apel pagi. Nah, apel pagi ulun ini terlambat sebetulnya, ulun melaksanakan apel pagi, melaporkan kayak itu aktivitas ulun. Ternyata waktu apel itu ada kabit ulun, ujar kabit, ikam melaporkan aktivitas apel ini, ikam di mana? Tadi aku kadang melihat ikam sidin, ikam bekeramput kah sidin. Nah, ketika itu kada kawa divalidasi oleh kabit ulun, maka kabit ulun bisa menolak ke aktivitas ulun. Misalnya tadi aktivitas ulun apel sudah terima. Nah, contoh yang ini jangan tolak. Jalur kabit ulun, ikam kada rapat koordinasi tadi jar. Berarti di sini aku tolak ya kegiatan ikam jen. Nah, berarti otomatis ketika ulun membuka di HP ulun, di bagian aktivitas, kemudian di bagian riwayat, nah, yang olahraga itu diterima karena sudah di ACC kabit ulun. Cuma ketika ulun mengajukan rapat, ujar sidin tadi kepada rapat, maka itu ditolak sidin. Nah, selebihnya itu adalah pending, karena pending ini adalah aktivitas yang belum diberikan penilaian. Seandainya yang di bawahnya itu diterima, bilanya bukan pian Bapak Ibu Poler menerima per item, pian bisa klik terima semuanya. Nah, ini ulun contohkan terima semuanya. Nah, ketika sudah diterima semuanya,
itu ketika ulun membuka GoPem, mencek di riwayatnya, maka status selebihnya itu diterima. Nah, itu. Berarti Pak Hikmat, misalnya guru, itu di SKP-nya bisa menambahkan tugas lain dari atasan langsung, misalnya kan mengikuti KKG. Enggak bisa. Nah, berarti SKP-nya boleh ditambahkan tadi yang aktivitas sapu jagatnya. Nah, ininya. Nah, ini. Enggak, sangat jelas Pak. Keterangan sampai di sini Tuhan Bapak Ibu. Siapa? Pak Manto, kita. Halo. Ya, siapa? Nih, para jadi. Nih. Mau bertanya apa lah? Iya, siap. Nih, pada SKP kan umumnya untuk guru lah, untuk guru SD ini, baik itu guru atau kepala sekolah, biasanya tuh kan dari SKP itu satu paket, Pak. Satu paket itu dalam artian merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, membimbing dan sebagainya. Itu satu paket dari SKP. Kemudian di SKP pada GoPem ini kami pilah dan kami tambah kan. Nah, menjadi 6 poin. Yang pertama melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Pertama. Kemudian yang kedua merencanakan pembelajaran, yang ketiga melaksanakan pembelajaran, kemudian 4 menilai hasil pembelajaran, kelima membimbing dan melatih peserta didik, yang keenam melaksanakan tugas tambahan. Nah, seperti itu. Jadi ini apakah bisa diterima atau bagaimana? Nah, kemudian untuk kepala sekolah juga satu paket Pak di SKP itu. Kalau kepala sekolah itu manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Nah, hanya secara global. Karena itu tercover di dalam nilai di Dupak itu adalah satu paket. Nah, misalnya dari 3A ke 3B itu kan misalnya 10,50 seperti itu. Nah, di sini di GoPem ini kami pilih lagi untuk kepala sekolah. Manajerial itu misalnya merencanakan program sekolah, kemudian mengelola standar nasional pendidikan. Nah, itu untuk manajerial. Kemudian untuk pengembangan kewirausahaan ada lagi. Nah, sehingga menjadi 14 poin, Pak. Nah, gimana itu? Apa bisa diterima atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Nah, sebenarnya Pak, kalau untuk masalah SKP Pak, karena itu bukan bidang ulun, jadi ulun sebenarnya Pak kadawan juga menjawabkan karena untuk SKP itu adalah wilayah BKSDM Pak. Nah, jadi daripada ulun tersalah menyampaikan dengan pian kalau kena ujar hikmat ya kayak ini semalam aja Bapak hikmat ya. Nah, jadi ulun daripada salah pian langkah baiknya berkonsultasi ke BKSDM bisa dengan Bapak Indra atau Pak Haki. Nah, terkait SKP malah karena kalau untuk ulun itu cuma terkait di masalah aplikasi ETPP dan GoPem. Nah, kalau terkait masalah data kepegawaian kemudian data SKP itu ada ranahnya BKSDM malah. Jadi bukannya ulun kan hendak menjawabkannya, cuma ulun takutan salah Pak menerangkannya gitu nah. Cuma kalau kami ini Pak mau menuliskannya itu berdasarkan Permen juga, Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Itu acuannya. Karena kami konsultasikan dengan BKSDM lagi. Bukannya ulun kan hendak menjawabkan Pak, cuma takutan salah Pak menerangkannya gitu nah, daripada ulun salah ya lah Pak. Nah, kemudian tadi ulun ada membahas masalah kepegawaian. Di dalam aplikasi GoPem itu ada namanya Simpek. Simpek itu data kepegawaian. Nah, di sini pian bisa mencek riwayat pangkat golongan pian bisa ketika pian cek itu kena muncul datanya. Sebentar lagi loading. Nah, ada tadi yang mau ya ulun anu hikmat ya data ulun kada sesuai lawan sekarang jar dulu ulun jar tempat sekolahnya kan sama jar ulun sekolah di sini jar cuma yang di dalam GoPem sekolahnya lain jar. Nah, kalau yang kasus itu lapornya ke Mas Angga tadi tuh minta ubahkan melampirkan SKP-an sama misalnya data pangkat golongan pian sekarang mungkin pian sudah 4A tetapi di dalam aplikasi GoPem yang ini yang di tampilan Simpek ini itu masih 3D misalnya. Nah, itu kena pian sama lapornya dengan Mas Angga terkait datanya yang ada kesalahan data apalah. Atau misalnya titel pian tertinggal, misalnya pian sudah S2, cuma di situ masih S1 dan titelnya. Nah, baik kayak riwayat pangkat, jabatan, pendidikan itu semuanya kena. Nah, ini ketikanya pian ini kan muncul Pak ya.
Pen klik aja sinkron dan update. Buat pen cobai kena sampai muka Gopemnya pen mau cobai karena muncul data-datanya. Nah, apabila data-data pian ini ada yang kan sesuai atau sekolahan pian tertinggal misalnya pian sekolah S2, terus di sini ada. Nah, itu kena pian lapornya dengan Mas Angga yang tadi ulun kirim nomornya tadi. Nah, itu. Karena pian lapor aja Mas Angga ini data ulun ada yang kan sesuai, harusnya ulun ini S2-nya ini ya pian. Cuma di dalam aplikasi jadi gini, silakan. Aplikasi Gopem ini nya menarik data itu dari aplikasi Padaringan. Jadi apabila di Padaringan pian kosong, maka di Gopem pun sama hasilnya. Apabila di Padaringan misalnya yang hurufnya awalnya I jadi Y nama pian, maka di Gopem pun sama hasilnya. Nah, jadi untuk membaiki data kepegawaian, baik riwayat pendidikan yang terkait data pegawai, itu melapornya ke BKSDM. Karena setelah dibaiki di BKSDM, hanya datanya disinkron ulang ke aplikasi Gopem. Nah, itu prosesnya. Assalamualaikum Pak Hikmat. Iya Pak, waalaikumsalam. Ini maghrib Pak, gimana? Apakah Maghrib. berlanjut atau seperti apa? Ulun paham karena pian di dalam ruangan, jadi kayaknya nih kalau kami kan sudah di gitu. Nah, ini gimana? Apakah berlanjut di berikutnya atau bagaimana? Terima kasih. Jadi ulun misalnya ulun mengajukan lagi Pak karena jam 7 lewatan setelah maghrib, kita setelah maghrib buan pian bersediakah ulang? Bersedia. Pastikan jamnya aja Pak. Pastikan jamnya. Bersedia habis maghrib. Nggak bisa. Kalau besok sore Pak ya Pak. Kira-kira kesepakatannya berapa Pak lah? Buan pian yang nyaman, yang buan pian santai, buan pian kada auran lagi jam berapa kira kesepakatannya nyamannya? Mbak Isa kah? Kalau malam ini pastikan aja jam 8 gitu Pak. Jadi kada berbicara tentang habis Isya atau apa gitu. Oke, siap. Jadi pastikan aja jam berapa. Jadi kami kayaknya karena penting ini, jadi kayaknya mengikuti aja apa yang menjadi arahan pian gitu. Terima kasih. Karena ini masih ada terkait yang belum ulun sampaikan, jadi kita stop dulu untuk maghrib. Kita sambung lagi jam 8. Sepakat? Sepakat. Ya. Siap. Terima kasih. Ya. Jadi ulun tutup dulu Pak lah, ini Pak lah karena kita sudah maghrib ya Pak lah, kita sama maghrib juga ya Pak lah. Kita makan dulu kah atau apa ya lo di rumah lo. Siap. Jadi ulun stop dulu karena untuk linknya sama Pak lah, linknya ini juga. Siap. Kemudian ulun minta karena mengisi absen Pak lah untuk minta tolong menari itu jaya nggih. Siap. Jadi karena jam 8 mungkin jam 8 kurang 15 karena sudah ulun buka lah ruang Zoom-nya. Jadi mungkin bisa aja sudah standby karena Pak. Siap. Terima kasih. Salam barataan. Ya, kita absen sama Yang Maha Kuasa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta rela Bapak Ibu lah apabila ada yang kurang berkenan ulun sampaikan ulun pian. Bilanya pian mudah-mudahan pian meridoakan aja nah, ikhlaskan maafkan ulun lah. Nggih. Rida ikhlas. Nggih. Makasih banyak. Kita belajar bersama. Atas waktunya yang pian luangkan. Nggih. Ulun izin menutup lah. Siap. Tutup dulu lah, matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.